Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Temple. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Setelah di episode sebelumnya diperlihatkan dengan Akemitsu melakukan tahun baru bersama cewek-cewek di kuil, dan ada sedikit permasalahan dengan Kagura yang mana dia kagak menerima si Akemitsu tinggal di kuil tersebut dengan berbagai alasan. Salah satunya Akemitsu udah menghambat rencananya si Kagura untuk menjalankan rencananya buat mencari banyak cowok untuk si Mia biar seperti emaknya. Namun sayangnya dengan beberapa tawaran si Akemitsu buat keluar dan mendapatkan keuntungan dia kagak mau. Jadinya terjadi keributan. Karena Kagura pun kagak mau menyerah begitu saja. Kini animenya dilanjutkan kembali. Hari itu Akemitsu baru bangun tidur. Akemitsu merasa kalau dirinya agak sedikit tenang di sana. Karena mendapatkan sebuah ketenangan udah kayak ketenangan yang habis mati terus dihidupkan kembali. Di situ ada si Yuzuki yang mau izin buat pergi keluar dulu bersama si Kiki. Di rumah masih ada Sukuyo dan Kurage yang masih tertidur. Dan Mia dan Kagura sedang sibuk dengan laptopnya. Seketika si Akemitsu merasa ketakutan ketika Yuzuki menyebut nama Kagura. Akemitsu jadi ketakutan macam itu. Yuzuki merasa aneh lalu pergi dari sana. Pas keluar Akemitsu terlihat tenang lagi. Dia bersama si Mia sekarang ini. Dia lagi minum kopi atau apa gitu yang nampak tenang. Namun ketika si Mia mengatakan nama Kagura lagi dan lagi si Akemitsu auto gemeteran. Mia merasa curiga sampai dia bilang Kagura beberapa kali untuk memastikan. Alhasil karena benar dia ketakutan, Mia langsung membawanya ke hadapan si Kagura yang mana dia lagi sibuk main kameranya. Mia berencana mau membuat kedua orang itu untuk belajar supaya bisa dekat sama sepertinya. Dia kagak mau sahabatnya beserta sohibnya tidak akur. Akemitsu auto ketar-ketir melihat si Kagura. Terus si Mia menanyakan kesan pertama kepada masing-masing orang itu. Tentu si Kagura ini ngomong kalau Akemitsu orangnya baik dan lain-lain. Namun bicaranya sambil kayak horor begitu yang membuat si Akemitsu kagak nyaman. Sekarang Mia bakalan membuat pelatihan biar mereka berdua bisa dekat seperti Mia dan Akemitsu. Mereka berdua dibawa ke gudang dan dikunci di sana. Katanya cara tersebut sangat manjur. Pas waktu itu dia dikunci di sana bareng Akemitsu terbukti mereka berdua bisa terbuka satu sama lain. Besok paginya nanti bakalan ada game twister. Padahal sekarang aja masih pagi anjir. Berarti harus nungguin 24 jam. Udah gila ini bocah. Setelah dikunci si Kagura langsung beraksi dengan menggoda si Akemitsu seperti itu. Dia bertanya-tanya kenapa si Akemitsu kagak mengadu tentang tujuan si Kagura kepada si Mia. Katanya Akemitsu kagak mau ngajak ribut. Yang dia mau hanya lebih seakrab dan dekat dengan si Kagura. Lantas Kagura merasa kalau si Akemitsu menggombalinya. Dia sebenarnya kagak masalah dekat dengan si Mia, cuma harus benar-benar dekat dan jadi pacarnya. Bukan sekedar orang ketiga. Dan nanti kalau benar-benar dia bisa dibawa pulang. Lalu dia pun bisa mendobrak itu pintu. Kagura mengajak Akemitsu untuk bisa akrab. Sementara itu Sukuyo yang sedang tertidur tiba-tiba bermimpi mau melakukan sesuatu dengan si Akemitsu. Karena sebelumnya pernah kisah, alhasil sekarang Sukuyo kagak bisa nolak. Tak lama padahal dia lagi bermimpi. Yang ada malah dia meluk-meluk si Kurage seperti itu. Tentu dia kesal kepada Sukuyo. Lalu Sukuyo memohon kepada Kurage untuk tidak bilang kepada siapa-siapa tentang ngigonya tersebut. Asalkan katanya dibeliin parfait coklat yang ekstra besar. Sukuyo auto nurut dah. Kagak ada cara lain. Setelahnya Sukuyo ke dapur buka kulkas. Dia kagak percaya bisa bermimpi seperti itu. Setelah pernah merasakan sebelumnya. Sepertinya ini orang mau lagi dah. Tak lama datang Akemitsu yang membuat si Sukuyo terpesona melihatnya.
Dia mau bersiap buat masak, namun ada si Mia di sana yang membuat Sukuyo agak sedikit bingung dan baru ngeh kalau mereka berdua tiba-tiba saja jadi dekat macam itu, yang membuatnya agak sedikit cemburu di sana. Tak lama Kagura datang mengegetinya. Dia akan memberitahu si Sukuyo kenapa mereka berdua bisa sedekat itu, yaitu melalui kamera yang dia punya. Dia tunjukin video yang menurutnya itu sangat-sangat tidak ramah. Dia merasa kalau Mia dan Akemitsu sudah melakukan hal tersebut. Terus tiba-tiba saja si Mia ini kesandung. Katanya dia terlalu bersemangat, jadinya macam itu. Sukuya yang melihat itu merasa kalau Mia udah jatuh cinta sama si Akemitsu. Setelah itu Mia langsung disidang sama si Sukuyo dan mau ditanya-tanya. Pertama yang dia tanyakan adalah tentang hubungan mereka berdua. Apakah si Mia ini suka sama si Akemitsu? Tapi Mia menjawabnya kalau dia kagak suka sama si Akemitsu. Dia punya tujuan datang ke kuil tersebut yaitu pengen menghapus hawa nafsu duniawinya. Kebetulan ada si Akemitsu. Ya walaupun awalnya mereka kagak akur, tapi karena tujuan mereka sama, alhasil Akemitsu cocok jadi rekan latihannya. Sukuyo langsung bengong, dia salah perhitungan. Awalnya emang seperti itu. Mia ngomong lagi dari situ kalau dia bersyukur mendapatkan rekan yang tampan seperti si Akemitsu. Tidak nanggung-nanggung katanya tertampan di dunia, yang membuatnya merasa tegang setiap hari gara-gara Akemitsu. Katanya dia pengen hidup terus-terusan bersama si Akemitsu ini. Lantas Sukuyo berubah pikiran, dia mau menggali lebih dalam lagi. Kalau udah kayak begini namanya udah bukan jatuh cinta lagi alias lebih daripada itu. Mia diikat kayak begitu biar kagak bisa bergerak. Terus si Kagura merasa kalau si Sukuyo sepertinya cemburu kepada si Mia ini. Tapi dia kagak mau mengakuinya. Alhasil muka dia memerah berbarengan dengan Akemitsu. Masuk ke situ juga melihat si Mia yang diikat macam itu. Auto dan nafsunya meluap-luap dan ingin diikat juga. Sukuyo masih terlihat malu di sana, lalu Sukuyo bakalan menanyakan sesuatu tentang video yang agak ngeres kepada si Mia. Namun terlihat kameranya kagak ada. Ternyata ada pada si Kurage. Sukuyo udah ketar-ketir karena ada video yang kagak bener di kamera tersebut. Dan Kurage belum saatnya untuk melihat video tersebut. Tapi Kurage nampak udah tahu kalau itu cuma game doang. Terlihat di matrasnya itu game Twister. Sukuyo salah lagi dah. Kurage auto menanyakan apa yang ada di pikiran si Sukuyo. Lagi-lagi dia harus menraktirnya fight. Biar kagak dikasih tahu isi pikiran si Sukuyo yang sebenarnya. Singkat cerita si Akemitsu mau masak lagi. Dia berpikir sebelum masak kalau mereka itu lagi miskin-miskinnya. Setelah tahun baru mereka mengeluarkan banyak uang buat pesta dan lain-lain. Sekarang Akemitsu gimana caranya untuk berhemat demi untuk menyelamatkan kuilnya si Yujuki, yaitu memperbaiki patung Buddha yang ada di sana. Namun naasnya, berasnya habis. Akemitsu teriak histeris macam itu udah kayak cewek, yang membuat si Mia datang ke sana. Akemitsu kasih tahu saja kalau berasnya udah habis. Dia mengatakan tinggal beli saja, namun tidak semudah itu karena mereka lagi bokek-bokeknya. Si Mia menyarankan untuk menagih upeti tahunan yang katanya dengan itu mereka bisa dapat beras gratis. Tapi katanya itu adalah cara jadwal, mungkin udah kagak ada. Tak lama si Yujuki datang juga. Akemitsu kasih tahu saja kalau berasnya sudah habis. Yujuki menyarankan hal yang sama yaitu menagih upeti tahunan kepada umat. Langsung saja mereka bertiga berangkat. Akemitsu masih kagak percaya cara ini masih ada. Katanya Yujuki punya hak tanah yang umat tanam. Jadi kayak nyewa gitulah. Jadi Yujuki bisa mendapatkan sebagian berasnya. Akemitsu aneh kenapa enggak ditukarkan sama uang saja gitu kan. Kata si Yujuki kalau kuilnya itu tidak mementingkan keuntungan, melainkan lebih mensejahterakan. Mungkin kayak begitu. Terus kata Yujuki mereka akan menagih ke semua umat yang terlibat. Itu semua juga bagian dari pelatihan. Jadi mereka harus menunjukkan rasa berterima kasih kepada umat yang memberikan beras nantinya. Ketika nagih ke orang pertama auto langsung ditolak kayak begitu. Begitupun ke orang kedua dan seterusnya.
Bahkan ada orang yang minta mereka kerja dulu baru dikasih beras. Tapi ujungnya mereka walaupun udah bekerja, kagak dikasih juga itu beras. Yuzuki cuma bisa tersenyum dan sabar, beda dengan Mia dan Akemitsu. Sekarang ke tempat yang terakhir. Yang terakhir ini orangnya ramah banget tapi kakinya sedang patah. Jadinya dia menyuruh ngambil sendiri saja berasnya. Lantas Akemitsu dan Mia auto berterima kasih kepadanya. Setelahnya mereka bertiga masuk terlebih dahulu. Di sana ibu itu mempunyai 2 anak, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nampak imut-imut banget. Katanya, namun pas datang dan mau main sama Yuzuki, mainannya kagak main-main bro. Mereka pengen lihat opai si Yuzuki. Emang kadang-kadang ini bocah. Auto langsung dimarahin dah sama si Mia. Kalau kagak baik minta kayak begituan. Nanti kalau udah dewasa kagak bakalan berkualitas. Bocah-bocah mana ngerti akan dengan omongan macam itu. Alhasil dia pengen opai orang dewasa. Macam si Mia ini, ampe maksa-maksa seperti itu. Si ibu baru melihat si Akemitsu. Sebenarnya dia udah tahu dari si Yuzuki. Suasananya kini jadi rame. Akemitsu mending kayak begini daripada umat lain ya kan. Kagak ramah sama sekali. Akemitsu pengen memutuskan hubungan dengan umat-umat itu. Ibu tersebut kagum sama si Akemitsu. Soalnya dulu sewaktu masih ada ibunya Yuzuki, umat-umat tersebut pada selalu ngasih upeti tahunan dengan tepat. Karena dapat imbalannya yaitu mereka bakalan aman. Ditambah ibunya Yuzuki galak katanya, jadi kagak ada yang berani melawannya. Ibu itu gak tahu alasannya kenapa si ibunya Yuzuki ini keluar. Katanya dia sekarang berada di kuil utama. Terus si Mia akhirnya terbuka seperti itu. Sesudahnya mereka pulang membawa beras di karung jerami gitu. Di tengah perjalanan Akemitsu keinget dengan beras tersebut. Yang mana itu tempat dan beras mengingatkan kepada pertemuan pertama si Akemitsu dengan si Yuzuki. Dia merasakan kalau ini emang seperti ditakdirkan sebelumnya. Terus Yuzuki memperlihatkan beras yang dia bawa banyak banget. Padahal Akemitsu bawa 1 saja sudah berat. Kayaknya emang benar-benar kagak berguna kedua orang itu. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.